Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam berkah, salam sadar selamanya. Dalam setiap judul sebuah kata yang sama, belum tentu akan menghasilkan makna yang sama. Semua tergantung siapa yang memberikan makna. Maka dari sinilah akhirnya terjadi berbagai macam pandangan atau pendapat orang yang jika tidak dewasa disikapi, tidak bisa diterima. Jadilah ego yang bicara dan saling menjelekkan atau menghinakan pendapat yang lain. Contoh, kita membahas Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan jika Allah Welas Asih atau Rahman Rahim itu sampai-sampai percaya yang membuat sakit juga Allah. Artinya ketika kita sakit, kita percaya itu wujud Allah Welas Asih atau sayang kepada kita, karena istilahnya Allah sedang menegur kita supaya mengingatnya. Ketika iman semacam itu diyakini, maka yang terjadi ya semacam itu, dan orangnya bisa menerima penyakit itu. Masalahnya lain di mulut, lain di hati, dan lain apa yang dikerjakan. Ketika sudah percaya jika sakit bikinan Allah, nekat berusaha berobat semaksimal mungkin supaya sembuh. Apa ya iso? Apa ya bisa? Rasionya kan itu. Kalau Allah sudah menakdirkan kamu sakit 3 hari taruhlah, kamu mau berobat sampai bengkong sebelum 3 hari selesai kan ya nggak sembuh. Kalau yakin bahwa sakit adalah dari Allah. Ketika ada pertanyaan begitu biasanya tersinggung karena alasan bahwa manusia itu disuruh berusaha, masalah terkabul dan tidak urusan Allah, seolah-olah menyerah. Kalau sudah semua urusan Allah dan terkabul tidak urusan Allah, ya nggak ngapain usaha, biarkan saja Allah menentukan, gitu kan. Nah ini akhirnya jadi membingungkan. Ada juga yang berpendapat Allah itu Rahman Rahim, Welas Asih, jadi tidak mungkin atau mustahil Allah tidak Rahman tidak Rahim. Jika Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka sangat mustahil Allah itu Maha Menyiksa. Tapi kenyataan banyak ayat bicara atau kitab-kitab mengatakan, atau ahli-ahli tafsir mengatakan jika Allah itu menyiksa juga dengan tujuan untuk membuat makhluknya jera. Bagaimana menurut panjenengan? Nah, di sini kabar kolam hanya menceritakan tentang kedewasaan menerima pandangan orang saja. Jadi ada yang berpendapat A, B, C, D, E, F, G itu keniscayaan. Cuman kabar kolam juga punya semacam standar atau pandangan. Nah, silahkan kita untuk membahasnya lebih bijak. Nah, sehingga nanti apa yang dikatakan ditujukan oleh manusia itu kan surga tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa pertimbangan, langsung merasakan surga. Dan itu terus menerus, itu kan maunya kita manusia. Jadi sejak kita tarik napas, keluar napas, sejak kita melek merem lagi, sejak kita bangun tidur lagi, sejak kita kerja pulang lagi, dan selamanya, bisakah kita menikmati Rahman Rahim Allah, surga Allah? Ataukah justru kita itu hanya ngomong percaya Allah Welas Asih, Allah Pengasih Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mengabulkan, Allah Maha Memberikan ketenangan, kedamaian, surga dan lain-lain? Itu hanya di ucapan, di pikiran, atau sudah kita rasakan semaksimal mungkin dalam setiap tarikan dan hembusan napas, atau jam-jam tertentu? Bahkan kalau tanggal muda surga, tanggal tua mulai neraka, atau gimana? Ketika dapat masalah neraka, ketika dapat hadiah baru surga, atau apapun yang terjadi kita tetap bisa berposisi di dalam menikmati surga itu. Nah ini adalah pilihan. Membahas lagi kembali ke Ar-Rahman Ar-Rahim tadi, Welas Asih, Allah Maha Welas Asih. Sejak SD kita sudah diajarkan sama guru-guru ngaji kita, guru agama kita, tentang bahwa
Allah itu selain punya sifat yang maha, juga punya sifat mustahil. Artinya, jika Allah maha mendengar, mustahil Allah maha tuli. Jika Allah maha melihat, mustahil Allah buta. Jika Allah maha mengampuni, mustahil Allah pendendam. Pertanyaannya, jika Allah maha welas asih, mustahil Allah apa? Menyiksakan. Nah, ini yang harus kita jujur aja mengakuinya. Jangan karena kita tidak bisa menjawab orang bertanya, akhirnya kita berargumen sesuai ego kita untuk menyenangkan ego kita atau pendapat kita, supaya orang-orang tersebut tetap di zona pendapat kita. Karena hakikatnya sadaqallahul adzim. Jadi biarkan aja pendapat orang, pertanyaan orang, kritisan orang yang kadang membuat kita bingung atau pecah kepala karena tidak sesuai dengan ayat, yang membuat kita carut-marut berpikir. Kita terima dulu, terus kita nyuwun atau meminta, iya karena butuh, iya karena stain ihdinas siratal mustaqim. Di sanalah berulang-ulang kenapa Fatihah itu ada doa itu, diajari doa itu. Hanya padamu lah ya Allah aku menyembah dan mohon pertolongan, tunjukkan jalan yang mustaqim, jalan yang lurus, artinya jalan yang sesuai dawuh-dawuh Gusti Allah. Nah, ketika kita sudah yakin Allah welas asih, Allah maha pengasih penyayang, dan kita yakin mustahil Allah menyiksa, pertanyaannya, kenapa kita hidup ada yang merasa sedih, tersiksa kan sedih, merasa putus asa, tersiksa, merasa marah, tersiksa juga, merasa ketakutan, tersiksa juga, merasa keinginan belum juga terkabulkan, tersiksa lagi, dan merasa tersinggung jika kita itu harga diri kita disepelekan. Jadi kita merasa saking bangga pada diri sendiri, merasa paling lebih dan lebih, akhirnya kita butuh gila hormat. Kalau nggak dihormati kita sangat sakit hati, itu juga tersiksa. Pertanyaannya, yang bikin kita tersiksa tadi itu wujud welas asih Allah, atau kita sendiri yang memilih jalan siksa? Coba kita renungkan. Karena masalahnya gini, ada satu masalah yang sama, beda orang, beda kepala, beda cara berpikir, akhirnya cara pengambilan keputusannya pun berbeda. Ini contoh, kita bahas kembali ke sampah. Sampah itu adalah suatu hal, sisa-sisa yang tidak bermanfaat, yang tidak bisa diubah atau bagi orang-orang yang tidak ngerti. Contoh sampah-sampah plastik, sampah-sampah makanan atau sampah-sampah sayur dan lain-lain. Jika itu kita biarkan atau kita buang ke sungai, itu akan menjadi bencana banjir dan lain-lain. Kalau kita bakar juga polusi udara. Artinya ketika kita buntu di sana, kita tidak bisa berpikir tentang sampah, kita membenci sampah, itu bikin banyak lalat atau kotoran masuk atau bakteri masuk, bikin bau, pokoknya nggak enak. Tapi bagi yang iya karena butuh, iya karena stain ihdinas siratal mustaqim, apapun yang terjadi, yang terlihat perlu disyukuri, maka ada kejeniusan atau hidayah dari Allah mengubah sampah jadi hal yang lebih rahmatan lil alamin. Misalkan sampah sisa makanan dipilah, yang plastik sekarang lagi musim dibuat BBM, ya, diproses sedemikian rupa, yang organik bisa buat pupuk cair, bisa buat pakan ternak, akhirnya bermanfaat kembali ke alam semesta ini. Ini adalah satu masalah yang sama, sampah. Yang satu tidak tahu cara merubahnya, akhirnya membencinya, membuangnya, membakarnya dan lain-lain, dan tetap berimbas balik ke keburukan. Yang satu menerima dulu sampah tersebut, kemudian memilah-milah dan memfermentasi atau mengolah supaya lebih bermanfaat. Artinya sikap yang satu adalah memusuhi sampah, sikap yang kedua adalah menerima sampah untuk dijadikan lebih baik.
Nah, ini membahas tentang judul di awal, sama-sama kata-katanya sama, tapi jika penerjemah kata-kata punya keimanan yang berbeda, efek perilaku kita pun akan berbeda. Kalian pilih yang mana? Allahumma, mulai sekarang dan seterusnya, setiap tarikan dan hembusan napas kita selalu kita istiqomahkan bersama-sama, membersamai napas hembus kita itu dengan Bismillahirrohmanirrohim. Atas namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Jadi pandanglah apapun dengan kasih sayang. Jalankan apapun dengan penuh kasih sayang. Pikirkan apapun, jangan lupakan Rahman Rahim atau kasih sayang. Inginkan apapun dengan landasan kasih sayang. Maka setiap tarikan dan hembusan napasmu tidak akan lepas dari keberkahan yang bernama Rahman Rahim. Kun fayakun, masya Allahu qadiran abadan abadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.